Setiap malam Jumat Kliwon, ribuan orang datang ke sebuah makam tua di Banjarnegara. Mereka rela berdesakan dan menunggu berjam-jam, bukan wisata biasa. Mereka mencari ketenangan, berkah, dan jawaban hidup yang sulit ditemukan di zaman modern. Siapa sosok yang dimakamkan di sini? Hingga 500 tahun kemudian masih terus diziarahi. Inilah kisah Sunan Gripit. Kita mundur ke abad ke-15. Pulau Jawa sedang mengalami perubahan besar. Islam mulai menyebar dari pesisir menuju pedalaman. Dari Gresik, keluarga besar Sunan Giri mengirim 3 bersaudara untuk berdakwah ke arah barat Pulau Jawa. Mereka adalah Sunan Gripit, kakaknya Sunan Giri Wasiat, dan adiknya Nyai Saketi, generasi penerus Wali Songo. Bayangkan perjalanan ratusan kilometer tanpa peta dan tanpa kendaraan. Hanya iman, doa, dan tekad yang mereka bawa. Sunan Gripit tiba di sebuah dataran tinggi yang unik. Tanahnya berbanjar-banjar tersusun rapi seperti undakan sawah. Di tempat ini beliau berhenti lama, termangu, memikirkan arah dakwah selanjutnya. Keputusan itu sangat menentukan. Beliau memilih menetap, dan tempat ini kemudian dinamai Banjarmangu. Banjar karena tanahnya berbanjar. Mangu karena Sunan Gripit termangu di tempat ini. Sunan Gripit mulai membangun pusat dakwah. Sebuah masjid sederhana dari kayu dan bambu didirikan. Masjid ini menjadi titik awal penyebaran Islam di wilayah Banjarnegara dan sekitarnya. Namun dakwah beliau tidak berhenti pada ibadah. Sunan Gripit juga membangun pasar rakyat, Pasar Gripit, tempat ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera, dan dakwah berjalan dengan damai. Setelah puluhan tahun berdakwah, Sunan Gripit wafat dan dimakamkan di Desa Gripit, Banjarmangu. Makam ini terletak sekitar 1 kilometer di utara Pasar Gripit. Tenang, sejuk, dan dikelilingi pepohonan. Setiap malam Jumat Kliwon, suasana berubah. Ribuan peziarah datang dari berbagai daerah, tanpa komersialisasi berlebihan. Hanya doa, zikir, dan harapan yang dipanjatkan dengan khusyuk. Sunan Gripit mengajarkan bahwa dakwah sejati adalah membangun peradaban, dan 500 tahun kemudian, warisannya masih hidup. Di balik perbukitan hijau Banjarnegara, tersimpan sebuah rahasia spiritual yang telah hidup ratusan tahun lamanya. Konon, ada seorang murid Sunan Kalijaga yang memilih meninggalkan kemewahan keraton demi berdakwah di pelosok Jawa. Makamnya kini diziarahi ribuan orang setiap tahun. Siapakah dia? Dan apa misteri di balik nama Sunan Geseng? Namanya Sunan Geseng, atau dikenal juga sebagai Ki Cakrajaya. Seorang wali yang jasanya besar, meski jarang disebut sejarah utama. Ia adalah murid Sunan Kalijaga, namun memilih jalan dakwah yang berbeda, menjauh dari pusat kekuasaan. Sunan Geseng masuk ke pedalaman Banjarnegara, menyentuh desa-desa sunyi yang belum tersentuh dakwah Islam. Nama Geseng dalam bahasa Jawa berarti gosong atau terbakar. Sebuah nama yang penuh makna. Sebagian percaya, namanya melambangkan semangat dakwah yang membakar kesadaran masyarakat. Ada pula yang meyakini, nama itu berasal dari ujian spiritual berat yang pernah beliau lalui. Makam Sunan Geseng berada di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, tepatnya di Dusun Jolosutro, dikelilingi pegunungan hijau yang menghadirkan ketenangan batin. Kompleks makam ini bukan hanya tempat peristirahatan Sunan Geseng, tapi juga keluarga dan para pengikutnya. Setiap tahun masyarakat menggelar tradisi sakral, Grebeg Suran Sunan Geseng. 4 gunungan raksasa berisi hasil bumi dikirap oleh puluhan warga. Dalam suasana penuh khidmat, ribuan orang berebut gunungan, dipercaya membawa berkah, keselamatan, dan keberkahan hidup. Tradisi ini adalah ungkapan syukur dan penghormatan atas jasa Sunan Geseng menyebarkan Islam. Kini, kawasan makam berkembang menjadi desa wisata Gumelem yang hidup dan berbudaya. Pengunjung dapat menikmati batik tulis Gumelem, pandai besi tradisional, dan kuliner khas desa. Sunan Geseng mengajarkan bahwa dakwah tak harus megah, cukup sabar, tulus, dan penuh keteladanan. Jika ke Banjarnegara, singgahlah ke makam Sunan Geseng. Di sanalah ketenangan dan jejak dakwah sederhana bertemu.